satu alasan wisatawan itu datang ke Indonesia, salah satunya ya melihat, katanya Mas Awang itu harus penyelarasan dulu dengan energinya ini. Wes, kopi mantap ini guys, kopi etnik Indonesia. Wah, Dik, gimana Dik? Aku dikasih sesepuh dari Mojokerto kemarin Dik. Waduh, aku juga pakai ini. Kok apa iku? Buku sih aku. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rucayano di etnik Indonesia. Ini seru banget sore ini. Kita lagi di Cafe Etnik Indonesia, lagi santai-santai. Tiba-tiba di sebelah itu ada atraksi kayak tarian reog kayaknya ya. Tapi bukan reog yang besar itu. Jadi yang biasanya lincah banget itu, wah atraksi luar biasa itu guys. Mantap banget. Nah, ini kebetulan saya pakai baju reog juga nih, baju dari Ponorogo nih. Oh my god, ternyata di sini orangnya guys. Siapa ternyata ini? Weh, Mas Cuong ternyata yang atraksi tadi guys. Gimana Mas? Alhamdulillah. Saya pikir tadi itu si Dika nyamar, ternyata sampean. Ya. Sebenarnya saya sendiri nggak begitu menguasai kalau untuk tarian Bujang Ganong. Ini tari apa sih Mas tadi itu Mas? Kok ini salah satu ikon juga ya, kalau di setiap pergelaran reog itu mesti ada, ini ya? Ada. Ini tarian apa tadi? Namanya? Bujang Ganong. Bujang Ganong. Bujang Ganom ya. Kalau saya nggak salah ingat itu adalah cerita seorang raja yang mengutus patinya untuk melamar, menjadi duta, melamar atau ini Dewi seorang Songgolangit. Dewi Songgolangit ya. Kediri. Nah ini itu patinya itu peragaan dari kepiawaian patinya gitu ya, sebagai utusan raja ya. Iya. Waduh guys, ini Indonesia punya tarian yang keren banget. Kalau di pagelaran reog yang beneran itu Mas, itu bisa berapa jam itu? Sebenarnya kalau untuk Bujang Ganong sendiri itu nggak terlalu menjadi ini, yang inti bukan. Itu hanya sedikit untuk selingan. Tapi yang paling ditunggu itu yang Bujang Ganom ini. Karena dianggap lucu. Lucu dan atraksinya ini kocak. ya. Jadi gerakan-gerakannya pun sebenarnya nggak terlalu ini banget. Cuman kebetulan dianggap pada masanya itu dia seorang yang lucu. Ya jenaka jenaka tapi sakti. Mantap guys. Terus, jadi kita kenalin dulu nih ya, mungkin teman-teman belum ada yang kenal. Ini Mas, coba kenalin dong Mas. Untuk nama saya sebenarnya Sukron Harir. Sukron Harir. Sukron Harir namanya guys. Cuman kebetulan saya dari kampung itu biasa, adik saya kan banyak. Saya 7 bersaudara, karena adik saya ada 5. Maaf, sampean puasa lagi Mas? Iya, nggak apa-apa. Nah, adik saya 5. Itu adik-adik saya itu dari mereka kecil itu manggilnya Mas Suong. Yang akhirnya sampai sekarang teman-teman di batalion pun ya panggilnya Suong Mas Suong ini juga anggota marinir juga guys. Jadi kita harus bangga, abang kita marinir tapi menguasai bela diri juga, PSHT pendekar juga, dan juga tarian tradisionalnya. Wah. Sebenarnya kalau untuk tadi yang udah tak sebutkan, untuk tari Bujang Ganong saya kurang begitu menguasai. Udah hebat banget Mas. Hanya seneng saja, saya seneng karena awal mula kan saya pengennya tampil tapi tidak menunjukkan wajah. Akhirnya ya nggak bisa, harus tunjukkan wajahnya karena orang-orang kan penasaran kan. Jadi gini lah, suatu tarian tradisional itu kan sebenarnya aset budaya, aset bangsa kan maksudnya. Karena satu alasan wisatawan itu datang ke Indonesia, salah satunya ya melihat kesenian seperti ini gitu ya. Selain daripada alam Indonesia yang begitu indah, tapi di luar sana pun banyak juga alam yang indah di negara-negara lain kan. Tapi yang buat Indonesia ini menarik adalah budayanya, jiwa. Karena budaya itu adalah jiwa suatu bangsa. Kalau keindahan alam itu ibaratnya manusia itu ininya ya, tampilannya tampilannya. Tapi kalau budaya itu jiwanya guys. Terus ini kok dulu sempat beberapa waktu tahun lalu kan hampir saja Ponorogo di Malaysia kan? Malaysia. Itu juga
hampir kita kecolongan kalau semuanya kita kalah dalam itu ya, waktu itu persidangan itu. Tapi alhamdulillah tetap nggak bisa karena memang yang jelas itu asli Ponorogo. Iya, ada juga wayang juga waktu itu sempat ya kan, keris juga. Tapi sebenarnya gini lah, sebelum ada bangsa Indonesia, semua itu kan satu rumpun juga. Satu rumpun, ya. Sama-sama Melayu ya. Iya, sama-sama Melayunya kan, dan memang penyebaran daripada budaya itu memang sampai ke Malaysia, Thailand, sampai Burma kan, Majapahit itu kan. Ya, Majapahit. Dan kalau kita hari ini sebagai bangsa yang karena tahun 45 itu kita mulai mengkotakkan diri atau dikotak-kotakan secara dunia ya. Mulailah ada kebanggaan kebangsaan kan. Kebangsaan. Tapi sebenarnya namanya budaya itu universal sih kalau menurut saya ya. Tapi kita sebagai, kalau misalnya bicara tentang Ponorogo adalah di Jawa Timur, harusnya di tempat inilah kita harus selalu menggalakkan kan. Iya, betul sekali. Jadi tempat asal muasal daripada suatu budaya itu sendiri, legenda itu sendiri ya. Betul sekali. Mas, kesulitannya apa nih Mas Coong waktu meragain ini? Itu ada ini nggak sih, ada kayak kerasukan atau apa nggak sih? Sebenarnya kalau semuanya kita mau, kalau yang di asli itu ya, pelaksanaan di tari reog itu memang ada. Karena seperti ini pun mungkin Koko sendiri sudah bisa merasakan ini ada energinya ada guys. Energi yang ini ada energinya keluar. Membawa. Cuman kebetulan kalau saya sendiri kan menggunakan ini topeng Bujang Ganong ini saya gunakan untuk kolaborasi antara topeng dengan pencaksilat. Pencaksilat ya. Jadi kalau untuk penguasaan di tari Bujang Ganong saya kurang begitu menguasai. Tapi itu tadi pakemnya Bujang Ganong juga ya, yang tarian tadi itu ya. Dikombinasikan dengan pencaksilat PSAT. Bujang Ganong kan itu ada beberapa yang ada kalau yang ini ikutnya ke Singolodro. Singolodro. Ada yang Pangestu yang putih ininya yang tengahnya putih. Yang tengah putih. Kalau ini Singolodro. Kalau Singolodro sendiri sebenarnya boleh lihat Mas, biar teman-teman bisa lebih banyak itu gerakan di bawah. Gerakannya itu oseng-oseng seperti paling gini gitu aja. Dia lebih ada di bawah. Ini guys, mantap banget ini. Ini punya Mas Coong sendiri atau punya teman-teman? Punyanya teman-teman yang kebetulan dia di tari ya? Karena masih saudara saya juga. Mantap Mas. Namanya Mas Wahyu. Berarti kalau kita bicara tentang tarian tradisional zaman dulu itu kayak seperti ini, itu apa memang dulu itu memang dipakai orang yang penarinya dulu itu memang pendekar silat Mas? Sebenarnya kalau dilihat dari kanuragan ya semuanya pasti karena untuk silat sendiri kan asli budaya Indonesia. Yang jelas semua bela diri yang asli dari Indonesia itu sudah namanya silat. Karena orang kalau nggak menguasai kanuragan kan nggak mungkin bisa tahan ngangkat itu pakai gigit kan Mas ya. Terus habis itu juga loncatannya, terus tariannya. Bahkan kalau di Reog Ponorogo kan sampai untuk mengangkat dua orang juga masih kuat. Itu kan memang benar-benar istilahnya jawara juga ya, warok lah kalau di sana bilangnya warok ya, warok Ponorogo guys. Untuk saya sendiri sebenarnya masih pesan yang jenis Pangestu, cuman sampai sekarang belum datang. Ini dari aslinya gini, ini ekor kuda kayaknya. Ekor kuda ini guys. Kalau ada yang murah itu pas sekitaran 450 itu pakainya biasanya sapi. Ekor sapi, tapi ini kalau kuda itu lebih kaku ya, lebih kaku, lebih bisa nyampe 1,5 juta. 1,5 juta guys, gini ini yang bagus ya. Wah keren ini Mas. Oke Mas, kita habis gini kita pengen untuk ini Mas. Tadi kan Mas Coong kan pakai senjata tuh, cat gitu. Ya, gimana kalau kita tes ketajamannya guys? Oke. Saya punya pedang dari Indonesia yang baru. Kita tes beberapa pedang mana yang paling tajam. Oke siap. Ya, kita lihat peragaan pedang kita guys. Oke guys, kita pilih pedang nih Mas. Jadi kita ada percobaan beberapa pedang yang akan kita gunakan hari ini Mas ya. Nah ada beberapa pedang ini pedang baru. Jadi kayak bentukan sulkifar ini Mas. Ini kita waktu itu dapat borongan keris. Tapi dia punya pedang keren nih, ada lafatnya nih. Ini kalau orang-orang ini bilangnya pedangnya modelnya seperti pedangnya Nabi Muhammad katanya. Seperti ini modelnya. Biasanya ini dicoba untuk kertas, biasanya kertas juga bisa ini. Kertas tajam nggak ya? Tajam ya Mas? Ini tajam. Oke, kita coba ini nanti. Habis gitu yang satunya lagi, ini ada pedang baru juga.
Ini dari, wah dia udah karatan sih, tapi kayak ini kayaknya kacangan ya Mas ya. Tapi kita coba aja ya. Ya, kita coba. Kita coba ini kalau modelnya gini sih dari Cirebon sih ya. Modelnya macan kumbang ya. Ini biasanya Jawa Barat nih. Jawa Barat. Tapi pedang baru. Nah, ini ada beberapa pedang sepuh nih di sini nih, Mas. Ini ada pedang, ini baru 2, ini yang pedang sepuh, ini Jawa Timuran. Pedang apa sih kalau namanya ini pedang lameng ya. Jawa Timur ini pamornya keren banget ini, guys. Tapi kita nggak tahu masih tajam nggak ini. Bisa dicoba. Bisa dicoba ya. Ini sepuh banget, ini hampir era Mojopahit ini, guys. Oke, yang satunya lagi ini ada pedang lameng lagi. Oh, bukan ini pedang. Berarti Sulawesi, ini Ambon ya? Ambon atau? Iya, Maluku ya. Oh, Maluku. Maluku ya. Ini yang ada di uang 1000 itu yang Patimura itu modelnya kayak gini nih, guys. Kalau di sana sih namanya apa ya? Kalau di daerah sana itu apa sih namanya, kelewang atau apa ya? Kelewang ya. Tapi ini handle-nya nggak ori, guys. Jadi kita nggak tahu masih efektif nggak? Lebih besar ini juga daripada. Dan takutnya ini goyang juga, Mas ya. Ini yang satu lagi dari, ini dari, ada yang bilang dari NTT nih, Mas. Ini kalau dilihat dari bentuknya ini kayaknya lebih apa ya namanya? Lebih aerodinamis. Iya, jadi lebih berat atas itu otomatis untuk bacokan lebih tajam, lebih dalam. Oke, gini aja kalau gitu, Mas Yoong pilih 1, saya pilih 1, Dika pilih 1. Kita coba 3 orang ya, Mas ya. Adik. Siap. Kita ini yang kalau yang ini Belado nih, Mas. Ini Belado. Mas Yoong yang mana? Saya ini aja. Wih, Mas Yoong ngambil yang kebetulan paling ini, gede, guys. Ya, kebetulan ini kan pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan. No, siap. Kau pilih yang mana, Dik? Ini aja. Kayak nyunat, Pak. Kau milih sing Didik. Ini, Pak. Oh, sini aja, Pak. Kau iku? Oh, iya. Yakin? Yakin. Oke, aku yang ini aja. Kayak ini sip ini. Ini jadi ini yang baru modelnya Timur Tengah. Saya yang punya yang sepuh ini. Kayaknya mungkin daerah NTT atau bisa juga daerah Bugis, Sulawesi. Ini kayaknya bisa dicoba pakai kertas juga ini kayaknya. Oh gitu ya? Nanti kita coba pakai kertas. Kita coba dulu, Mas. Ya, coba. Ini juga bisa, Mas, pakai kertas, Mas. Ini ya, ini aja, Pak. Gitu ya? Iya. Ojo sampai rusak iku larang, Dik. Nah, wih. Tajam, guys. Tapi belum tentu bisa motong gedebok pisang ini nih, Mas. Hah? Bisa ini. Ayo, wis. Saya yakin bisa ini. Berangkat, ini gak iso. Gak bisa. Ayo, wis. Ayo, ajar. Tapi katanya Mas Awang itu harus penyelarasan dulu dengan energinya ini. Baru bisa ini. Ya, guys, kita 3 tantangan ya. Oke. Oke, guys, kita ke sini, guys. Oke, guys, jadi kita akan ada 3 tantangan nih, Mas. Yang pertama adalah kita akan menebas nanas ya. Nanas ini kayaknya karena keras dan agak berat, kayaknya tantangan termudah nih, Mas. Tinggal kita kecepatan sama ketajamannya aja ya. Tapi yang kedua adalah tantangannya ini lebih ke kecepatan ini kayaknya. Karena kalau aqua ini kalau nggak cepat dan nggak tajam, kedorong dia, ya kan? Nggak bisa kepotong, ya kan? Tapi yang terakhir yang paling ini adalah kekuatan dan ketajaman ini. Jadi 3 tantangan ini, guys ya. Kita akan mulai dari mana ini? Om Bimba dulu ya. Om Bimba gambreng. Aku menang, putih. Iya, putih sendiri. Gosong. Putih menang. Aduh, paling gosong. Oke. Iku nakalan iku jenenge ya. Oke, guys, jadi kita akan mulai ya. Mulai, guys. Mas, ada tips-tips apa enggak, Mas? Sampai kan udah biasa silat kan. Seperti kemarin saja, berarti posisi agak sedikit Oh, gitu ya. Kalau ini, Mas, nyerong ini ya? Iya, agak nyerong. Oke, guys. Saya akan pakai pedang dari, kalau ada yang bilang dari NTT, ada yang bilang dari Sulawesi nih pedang ini. Tapi teman-teman boleh tulis di komen ya, ini pedang apa ya. Tapi yang pasti ini pedang sepuh banget nih, guys. Kita start, mulai. Siap? Siap. Amit ya, Mas ya.
Wes. Pojok era. Terlalu ke atas. Terlalu ke atas ya. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Boleh sekali lagi, Mas? Boleh, silakan. Boleh sekali lagi ya. Coba Karena ini lagi. tinggi banget ini, guys. Terlalu atas. Oke, tapi cukup ini ya. Cukup tajam kayaknya ya. Tapi kita coba lagi ya. Terlalu ke atas ini, guys. Aku kok awas, Mas ya. Dik, minggirin atau Dik? Wih, wih, mulus guys. Cas. Mantap ya. Mantap. Lumayan buat Lumayan lah. pasar. Lumayan. Mas Kita Dika dulu, sekarang Mas Dika Mas dulu. Dika. Uji coba. Lampung punya. Lampung punya. Oke guys, kita akan mencoba kelan depan ketajaman pusaka dari Lampung. Mantap, oke. Miring ya mas. Ya, saya Rom. Grogi ya. Oh belado, siap. Belado. Zulfikar. Wow, mantap. Wah, patah guys. Belado. Mantap, kita cicipin ini nanti guys. Mantap. Oke guys, sekarang kita coba pedang Zulfikar. Ini pedang baru. Kita coba kita bandingkan dengan pedang-pedang yang sepuh. Ini kayaknya nggak perlu jauh-jauh. Wah, Ternyata bener, nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jatuh. Mantap guys. Sangin tajamnya, bawahnya nggak jatuh. Oke guys, ini tantangan berikutnya saya sih nggak terlalu optimis nih sama ini nih. Karena kayaknya kok angel kayak gini. Ini harus cepat nih Mas ya? Kecepatan. Harus kecepatan ya. Wush! Tajam bro. Tajam juga ternyata. Tajam juga bro. Kayak gini guys. Weh, pedang sepuh ini nggak bisa dipandang sebelah mata, Dik. Mantap. Memang bulat perang ya. Aku, Pak. oke. Yuk. Gak landep. Ya, weh. Gak landep, Rek. Berarti 2-1 ya. Kita lihat Mas Uong guys. Kayaknya saya menang ini kayaknya. Kalau Mas Uong gagal ini saya menang kayaknya. Aduh. Oke. Pedang Kamu Zulfikar harus- kita coba dengan botol mineral yang masih utuh dengan airnya. Kayaknya nggak perlu tenaga banyak-banyak lagi nih. Wih. Yes, aku kalah. Tetap terbukti tajam. Wih. Kita jangan gitu Mas, kita masih 2 sama nih Oh Mas. iya. Kita masih 2 sama ya. Berarti Dika 1, kita 2-2 Dik. Iya. Ya, kamu harus doa supaya kita nggak kalah gini. Dan itu nggak bisa pasti. Oke guys, jadi kita akan coba ini tantangan terakhir ya. Jadi saya sama Mas Uong udah 2 sama, Dika dapat skor cuma 1 ya. Wah, ini harus di sebelah sini atau sebelah sini nih Mas? Tetap atas. Atas ya? Ya. Karena yang berat di atas Yang ya. penting jangan terlalu atas nanti kena separuh. Ini, guys, ini nancap segini ya. Dan wah, ini ngikat Dika ini bahaya Bukti ini. Untung nggak ketinggalan. mencolot ke sana ini guys. Waduh. Tapi nggak apa-apa ya. Inilah hasil kita hampir separuh ya Mas ya. Iya, Loh Mas, hampir separuh guys. Tapi
ini gara-gara ikatannya diikat, tapi nggak apa ya. Berarti kita kalah dong. Nilai tetap 2. Nilai tetap 2. Bawahnya dong, jangan setengah ya Mas Dik. Ojo terlalu berburu nafsu dah. Bismillah. Tes. Oke. Tes. Oke. Oke guys. Aku kan suwe nang Jepang, Pak. Markir. Oke. Hampir. Kita buka ya guys ya. Buka guys. Separuh lebih. Nggak sampai di separuh lebih dik. Lihat ya dik ya. Kita buka ini guys, kedalamannya ya. Dalam ini, Pak. Ini aku kan tadi segini dik ya. Ya. Kita lihat nih kedalamannya nih. Berapa dik? Cuma sak monotok dik. Iya, Pak. Oh iya. Dalam dik. Dalam, Pak. Dalam kita coba ya. Lihat ya, kedalamannya ini dik. Ini dibongkar atasnya dik. Nah, ini kan masih nih. Masuk ya, Pak. Masuk. Masuk guys. Sini ya. Masih dik. Masih, Pak. Waduh. Menang aku berarti, Pak. Kalau lebih dari sini ya paling menang. bagus sertifikat tetap. Menang aku kayak, Pak. Paling bagus. Enggak. Bapak gak terima, Rek. Menang aku. Enggak. Iki loh aku segini, kon gini dik. Loh. Iya toh? Ya ini oke ya. Oke lah. Enggak dik, kamu masih kalah dik. Kalah aku, Pak. Iya, ini Kalah mana, Rek? Tuh, Dika ini udah nggak bisa dicabut ini sebelah sini nih. Tadi nggak sampai segini dik kamu. Yes, kalah mana? Kita coba masuk sekarang dek. Kotor. Biasa. Sertifikat untuk yang terakhir. Satu, 2. Wes, bengkok. Perlu diulang, Oke, perlu diulang ini perlu nggak usah diulang. diulang mas. Kita langsung aja gini kan. Oke guys. Jadi ini Mas Yuon juga nggak berhasil menembus, tapi saya punya memang nggak berhasil menembus. Separuh, Mas Yuon juga separuh, kayaknya lebih dikit, tapi dia bengkong guys. Ya, berarti gagal putus paku, Pak. Gagal untuk aku. Dan ini yang pedang sepuh ini masih lurus dan masih ini. Cuman kalahnya tadi di ikatan sini karena sepuh kan harusnya ada lemnya atau apa ya sini ya. Oke. Jadi kita minta admin pemenangnya siapa, Min? Menangnya adalah Aku. pedang sepuh kori. Pemenangnya kata admin pedang sepuh, kenapa? Karena nggak bengkok, ya. Iya. Karena nggak bengkok, guys. Ini kok yang dari dulu kita ceritakan kualitas pedang Oh, sepuh iya, itu benar. dari bahan lebih bagus. Ya buktinya ini tajamnya boleh. Tajamnya tapi ternyata boleh. Kualitas bahannya masih kualitas bisa bahannya bengkok. kalah, guys. Karena kalau di dalam pertempuran kalau udah bengkong udah nggak efektif lagi ya, Mas ya. Masuk sih biji-biji bengkong. Oke guys, itu tadi eksperimen kita dan masih dimenangkan oleh pedang sepuh. Yang ini pedang keren banget. Kita tadi ada kelemahannya di handle-nya ini agak copot, tapi ketajamannya luar biasa ini mas. Punyanya Dika juga cukup dalam, tapi karena dia pendek, jadi memang nggak terlalu efektif untuk menebas yang tebal. Kalau panjang kayak gini paling efektif ya kan. Efektif. Secara berat di ujungnya juga lain ya. Oke guys, itu tadi hiburan aja. Mudah-mudahan teman-teman semakin bangga dengan pusaka Nusantara ya mas ya. Ya, betul sekali. Semakin bangga dengan pusaka Indonesia dan jangan meremehkan pusaka sepuh karena pusaka sepuh masih sangat efektif Sangat luar biasa. di dalam pertempuran. Benar ya? Ini bengkong ini enggak guys. Mantap. Punya Dika juga enggak bengkong ya? Nggak bengkong, Pak. Wes. Oke, itu aja video kita. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam budaya.